Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Dikito di channel Pendekar dari Timur. Oke, kali ini saya akan membahas tentang peramal yang lagi viral. Meramal tentang sebuah pesawat akan jatuh dan ada korban, dan juga dia bilang pesawat itu ada warnanya merah dan ada warna hijau atau apa biru ya, kurang paham. Sekarang lagi viral. Gini, untuk saya pribadi mengatakan orang ini tidak sengaja berbicara. Maksud saya, orang ini bukan dia sendiri yang berbicara. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya orang yang normal tidak akan meramal kejadian yang belum terjadi. Kok bisa? Maksud saya kayak gini, kalau orang normal tidak akan mengatakan itu, karena itu semua menyangkut resiko urusan hati orang lain. Kenapa? Dunia ini semakin tua, ya lur. Dunia ini semakin tua, kita harus menjaga hati, menjaga sikap, dan menjaga bicara kita. Kenapa saya katakan peramal ini sesat? Dia itu bilang, yang dibilang itu belum terjadi. Apa? Kalau orang Islam itu mendahului kersaning Gusti lah intinya. Dan dia itu kalau saya mengatakan yang dia bilang itu bukan kehendak dia, itu ada jin munafikun. Dia itu ada jinnya, orang itu ada jinnya. Yang bilang seperti itu jinnya. Karena kalau orang normal tidak mungkin mengatakan begitu. Kenapa? Kita pikir resikonya. Selanjutnya, kalau kita pakai akal sehat, dia mengatakan akan ada pesawat jatuh, dan pesawat tersebut jatuh dan membawa korban. Lur, ingat-ingat, satu, setiap ada pesawat terbang, pasti dia itu akan jatuh. Ya lur, ingat, rumus itu, rumus. Setiap ada pesawat lepas landas atau terbang, dia itu pasti akan jatuh. Apa jatuhnya itu dengan mendarat, atau jatuhnya itu begini ya lur. Ada 3 kemungkinan kenapa saya mengatakan peramal ini itu ada jinnya. Karena kalau dia tidak ada jinnya, dia itu tidak mengatakan demikian. Kenapa saya mengatakan peramal ini ada jinnya? Kita pakai logika akhlak, otak yang sehat saja. Seandainya dia itu tahu kalau pesawat itu mau jatuh, dan dia itu tahu kalau pesawat itu akan memakan korban, jelas dia akan ngasih tahu kopilot
atau penumpangnya atau pesawatnya itu untuk tidak terbang. Itu logika saya. Logika saya yang pertama. Logika saya yang kedua, seandainya pesawat itu sudah terbang, itu rumus, pasti dia itu akan pertama mendarat dengan selamat, kedua mendarat dengan jatuh. Ya, beda. Kalau pesawat itu sudah terbang, pasti dia itu akan mendarat dengan selamat atau mendarat dengan jatuh atau kecelakaan. Yang ketiga, lupa aku lur. Yang ketiga apa tadi? Seumuran saya 40 tahun hidup di dunia ini, kalau ada pesawat yang jatuh pasti memakan korban. Intinya itu pesawat penumpang ya, bukan pesawatnya TNI atau tentara apa-apa. Pasti memakan korban. Intinya gitu lur. Yang pertama, kalau memang dia benar-benar tahu bahwa ada pesawat yang akan jatuh warna ini dengan ini, dia berani bertanggung jawab menyelamatkan semua penumpang pesawatnya itu, jangan melakukan penerbangan. Itu logika saya. Yang kedua, rumusnya kalau pesawat terbang lepas landas itu pasti akan jatuh. Jatuhnya itu ada dua, mendarat dengan selamat atau jatuh dengan kecelakaan. Itu pasti. Yang ketiga lur, seumur saya 40 tahun, kalau ada pesawat yang jatuh itu pasti memakan korban. Itu pasti ya, itu pasti memakan korban. Orang ini loh, apa tidak kasihan dengan korbannya, dengan yang penumpang-penumpangnya yang sekarang sudah jadi almarhum, demi sebuah popularitas yang dicapai. Dia meramal, ramalannya itu yang membuat saya kalau orang Jawa ngelus dodo, asli. Dia meramal pesawat jatuh. Seandainya di dalam pesawat itu ada keluarga dia mau bilang apa? Menurut saya, siapapun orangnya, jangan sekali-kali mengatakan yang belum pernah terjadi. Kamu mendului kehendak Gusti. Itu pesan saya. Jangan mendahului kehendaknya Gusti. Jangan mendahului kehendaknya yang Maha Pencipta segalanya. Kamu itu sudah sesat. Kalau memang kamu benar-benar tahu, seharusnya kamu itu berdoa supaya tidak terjadi itu semua.
tapi sebenarnya itu tipu muslihat jin yang ada di dalam tubuh kamu itu. Munafikun. Saya greget, benarnya saya greget dengan orang ini. Greget sekali. Dia itu merasa tidak bersalah lah intinya, mengatakan itu semua. Sayang sekali. Dia itu seharusnya klarifikasi, minta maaf. Seharusnya kalau dia tahu bahwa akan ada kecelakaan pesawat atau sejenisnya, kalau benar-benar dia tahu, ya diusahakanlah, berdoa, minta sama Gusti supaya Indonesia ini aman, tidak terkena musibah kayak gitu. Ini sudah, kalau memang dia sudah tahu kayak gitu, mana ada. Ya bukan saya ini mengajari ya, setidaknya kita itu pakai logika akal sehat. Kalau kita nggak pakai akal sehat, kita pakai akalnya orang nggak sehat saja, kayak gitu. Orang yang nggak sehat aja punya ulas asih terhadap sesamanya, bukan memanfaatkan kejadian yang orang lain menangis, kamunya guyang-guyu bahagia. Aneh loh. Kesel. Saya kesel dengan ini, emak-emak ini. Emak-emak ini, memang dia itu bentuknya emak-emak, tapi kayaknya di dalam hatinya itu ada jinnya. Jin munafikun. Tobat mak, tobat. Seharusnya klarifikasi lah, minta maaf lah. Ya memang viral sih, viral kemana-mana, pada akhirnya apa? Banyak orang menilai kamu itu memperkeruh suasana. Nanti ujung-ujungnya musyrik karena kamu meramal sesuatu yang mungkin itu terjadi ataupun tidak terjadi karena sudah viral. Ada yang nantinya datang ke kamu dan minta sesuatu hal yang ingin diramal, dan itu sudah menyalahi aturan agama bahwa mendahului kehendak Gusti. Ramalan itu sebenarnya tidak boleh menurut agama, apalagi meramal tentang kematian. Itu saya anggap sesat. Sekarang gini, kalau kamu benar-benar bisa meramal semuanya, bukan kamunya ya, jinnya yang ada di dalam tubuh kamu itu, saya tantang. Apa tantangannya? Coba ramallah hari kematian kamu sendiri. Apakah bisa? Kalau memang bisa, silahkan hindari hari kematianmu sendiri itu. Tidak bakalan bisa. Itu semua kesaning Gusti yang kamu tidak tahu. Bukannya kamu itu mau tahu, mencari tahu dan ingin tahu, tapi tetap tidak bisa. Apalagi kamu meramal kematian orang lain, musyrik kamu.
apalagi menyangkut orang banyak. Satu pesawat itu ada 50 lebih itu kamu pasti bisa dihantui lama-kelamaan. Seharusnya kamu bisa mencegah itu semua kalau kamu memang benar-benar tahu. Ingat, saya dari timur. Dunia ini hanya fana. Kalau kamu hanya mencari sensasi atau mencari jabatan atau mencari ketenaran, di dunia ini hanya sesaat, paling lama 60 tahun. Sisanya itu hadiah buat kamu. Cepatlah bertobat. Sebenarnya kamu itu dikuasai jin. Kalau kamu itu memang benar-benar bisa menguasainya, jin itu walaupun kamu dibisiki apapun oleh jin itu, kamu tidak akan terucap. Karena keyakinan itu hanya untuk diri kamu sendiri, tidak untuk orang lain, tidak untuk disebarluaskan. Karena jin yang ada di dalam tubuh kamu itu belum tentu benar dia bilang apa. Sekarang sudah terjadi. Jin itu bilang ke kamu, kamu bilang ke orang-orang atau sosial media. Pada akhirnya, walaupun itu bohong, banyak orang yang percaya. Akhirnya banyak orang yang musyrik mengikuti kamu. Itulah saran saya. Cepat bertobat. Dunia ini hanya fana. Dunia ini hanya fana. Sekarang rumah, harta jadi milik kamu. Setelah kamu meninggal jadi milik orang lain. Itulah. Kamu mencari apa di dunia ini? Apa yang kamu cari? Harta. 80% orang di dunia ini mencari uang. 20% entah mencari apa. Ingat, uang yang Anda cari tiap hari itu tidak ada gunanya setelah kamu mati. Itulah saran saya. Jadi ingat hidup, ingat mati. Jangan mengatakan yang belum terjadi. Akhirnya kata-kata jin yang membisiki kamu sebarluaskan, dan itu pun tidak terbukti. Hanya orang-orang tertentu yang mengait-ngaitkan. Faktanya yang di dunia nyata, bukan di sosial media, banyak yang tidak percaya dengan itu. Kalau kita pakai akal sehat, yaitu tadi. Pertama, semua pesawat yang lepas landas atau terbang pasti akan jatuh. Jatuh dengan mendarat atau jatuh dengan kecelakaan. Yang kedua, setiap pesawat yang kecelakaan pasti memakan korban. Itu pesawat penumpang. Kalau kita pakai akal sehat, pasti semuanya mengerti. Kenapa warna merah dan warna hijau yang kamu katakan itu? Cek semua pesawat di Indonesia, banyak yang warna merah dan warna hijau. Garuda Indonesia ada warna merahnya, Citylink, semuanya banyak. Itulah
Kalau orang yang tidak berpikir dengan akal sehat langsung percaya. Tapi kalau orang yang berpikir dengan akal tidak sehat tidak percaya, karena itu semuanya sudah hukum alam. Udah, terima kasih. Jangan lupa tobat, jangan lupa minta maaf, dan semua itu saya anggap jin kamu yang ngomong. Seharusnya kamu bisa menahan bisikan-bisikan dari jin kamu itu. Dan bisikan tersebut kalau memang tidak perlu dikatakan, tidak usah dikatakan. Tapi kalau sudah terlanjur dikatakan, kamu ya harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan di dunia saja, tentunya juga di akhirat. Kenapa? Kalau sudah kamu tahu bahwa pesawat akan jatuh, memakan korban, rela kamu mati satu orang dengan mempertahankan 50 lebih orang untuk hidup. Prinsipnya orang kayak gitu. Karena kamu itu cuma meramal yang gak jelas, jadi kamu gak mau tanggung jawab. Berarti kamu itu tidak punya rasa kasihan. Itulah intinya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung hati pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa. Jangan lupa diingatkan di komentar, karena situasi dan kondisi dunia ini sudah tua dan fana. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.